Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan psikologi menjawab ya. Nah, buat teman-teman yang baru saja menemukan video ini ataupun baru join, silahkan untuk subscribe ya channel psikologi menjawab agar mendapatkan update dari video-video materi pembelajaran dari psikologi menjawab. Dan silahkan untuk like and comment ya. Tinggalkan jejak ataupun mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau request materi, silahkan untuk dituliskan di kolom komentar. Dan yang kita bahas disabilitasnya apa saja, yaitu mulai dari gangguan indera, gangguan fisik, retardasi mental, kemudian gangguan bicara dan bahasa, learning disability, ADHD, dan juga gangguan emosi dan perilaku. Sekalipun tidak secara detail satu persatu, tapi setidaknya saya berharap dengan pembelajaran ini ada gambaran ya terkait dengan disabilitas yang ada, sehingga nanti ketika butuh pembahasan lebih lanjut nanti seolah akan dibahas secara lebih dalam ya. Nah, sebelum kita lanjutkan terkait dengan jenis-jenis disabilitas, sebenarnya apakah disabilitas itu sendiri ya? Nah, disabilitas adalah keterbatasan fungsi yang membatasi kemampuan seseorang. Sebenarnya berfungsi, tetapi fungsinya ini terbatas yang kemudian membuat orang itu kemampuannya tidak optimal ya. Jadi maka disebut dengan disability. Bukannya tidak mampu, tetapi mampu tapi kemampuannya ini terbatas seperti itu. Jadi kan berbeda ya. Kalau tidak mampu kan nol gitu, memang tidak sama sekali. Tapi kalau di sini mampu tetapi terbatas, artinya tidak sama dengan orang yang boleh dibilang normal yang kemudian bisa berfungsi secara penuh, tetapi kalau disabilitas ini ada hal-hal yang kemudian perlu diperhatikan atau perlu bantuan secara khusus ya. Nah, tidak sama disabilitas ini dengan handicap. Nah, ini perlu juga untuk kemudian dipahami. Handicap atau biasa disebut dengan mohon maaf ya, cacat seperti itu. Nah, kalau handicap adalah kondisi yang dinisbatkan pada seorang yang menderita ketidakmampuan. Nah, ini perlu untuk kemudian jelas ya di sini definisinya seperti itu ya. Nah, kemudian disabilitas itu sendiri yang pertama adalah gangguan indera. Nah, ini gangguan indera. Gangguan indera ini ketidakmampuan yang disebabkan karena kerusakan penglihatan dan pendengaran. Jadi secara khusus ketidakmampuan ini untuk gangguan indera ya, disebabkannya ini karena kerusakan penglihatan dan pendengaran. Jadi yang kemudian membuat seseorang ini merasa kondisinya adalah terbatas seperti itu, atau kemudian kemampuannya kurang ya. Nah, bisa karena misalnya di sini gangguan inderanya penglihatan, bisa kemudian gangguannya adalah pendengaran. Jadi umum yang kemudian disebut dengan gangguan indera ini terkait indera penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau kita berbicara indera kan sebenarnya ya memang ada panca indera ya, ada 5 indera. Nah, cuman untuk kemudian yang dimaksud gangguan di sini adalah gangguan penglihatan dan pendengaran. Dan umumnya untuk gangguan yang lain itu masih normal ya, baik itu misalnya perabas ataupun sentuh, terus kemudian pengecap ya, dan juga pembau itu hidung umumnya normal. Nah, cuman yang di sini yang terjadi gangguan adalah penglihatan dan juga pendengaran. Nah, ini pentingnya apa untuk memahami disabilitas ini? Sebagaimana kita tahu bahwa pembelajaran itu perlu untuk kemudian lebih efektif. Efektif dalam arti apa? Tujuan dari pembelajaran itu tercapai, baik dari kurikulum ataupun mungkin pengajarnya ya, dan juga siswa ataupun yang belajar. Nah, ini semua tujuan itu tercapai.
Nah, salah satunya yang kemudian perlu untuk dipahami adalah ketika kemudian metodenya sudah oke, caranya sudah oke ini semuanya gitu. Muridnya sudah termotivasi, motivasinya sudah oke. Tapi kok kemudian ada ketidakoptimalan. Nah, barangkali salah satunya ini adalah karena adanya disabilitas gangguan gitu ya. Misalnya adalah pendengarannya yang kurang. Itu udah sampaikan gitu, tapi apa namanya? Ternyata pendengarannya itu kurang dan dia sebenarnya IQ-nya katakanlah ya secara diversitas individualnya IQ-nya itu bagus, tapi ternyata kok dia ini nilainya tidak bagus gitu. Oh, ternyata setelah kemudian dicek pendengarannya kurang gitu. Jadi kalau mengerjakan soal, membaca sendiri itu dia bisa menangkap dengan baik. Tapi ketika kemudian dijelaskan ya, ketika dijelaskan, dia ini tidak sepenuhnya menangkap gitu. Ya, ternyata ketika dicek karena ada gangguan pendengaran. Sehingga di sini perlakuannya misalnya adalah apakah siswa itu ditaruh di duduknya depan sehingga bisa mengakses lebih katakan lebih optimal, atau mungkin di ruangan itu memang dibuat semacam pengeras suara ya, ada fasilitas pengeras suara, atau kemudian sampai siswa itu memang butuh alat bantu pendengaran seperti itu ya. Termasuk juga gangguan penglihatan. Nah, ini pernah ini ya. Jadi anaknya itu pinter ya, tetapi dia ini gangguan penglihatan. Penglihatannya mohon maaf dia kemudian dicek yang mengalami satu gangguan yang kemudian harus melihat secara dekat dan sampai kemudian butuh alat bantu ya, kacamata untuk kemudian bisa membaca ya. Nah, ini perlu untuk kemudian dipahami sehingga kita tidak kemudian apa namanya menjudge bahwa oh anak ini tidak bisa katakanlah IQ-nya kurang atau kemudian dia tidak bisa mengikuti pembelajaran. Justru ketika kemudian dia tidak bisa istilahnya apa ya, mengikuti pembelajaran yang bagus itu jadi feedback. Apa yang kemudian perlu untuk saya perbaiki? Saya sudah coba perbaiki nih semuanya, tetapi kok belum optimal juga. Nah, barangkali ada disabilitas ini ya. Berikutnya selain kemudian gangguan indera, ada juga yang disebut gangguan fisik ya. Nah, gangguan fisik ini ketidakmampuan yang disebabkan karena kerusakan fisik, cedera otak. Ya. Nah, misalnya adalah gangguan ortopedik, gangguan keterbatasan gerak karena ada masalah di otot, tulang, dan juga sendi. Nah, ini juga jadi perhatian bagi kita semuanya ya, terutama yang di dunia pembelajaran. Karena apa? Karena ini sangat mungkin terjadi, bahkan umumnya adalah di usia sampai 18 tahun itu masih ada semacam kemungkinan ya orang mengalami ini. Ya, ada satu kesempatan saya ketemu dengan penyandang disabilitas. Dia ini kecil, katakanlah sudah ya informasinya itu ya tidak menunjukkan gejala apa-apa ya sampai kemudian ketika kelas 4 dia tiba-tiba istilahnya apa ya jatuh atau kemudian fungsi tubuhnya tidak optimal sehingga kemudian sampai berikutnya itu butuh alat bantu gitu ya. Nah, berikutnya ada cerebral palsy, ini gangguan berupa lemahnya koordinasi otot, tubuh sangat lemah, lemes, bicaranya tidak jelas. Terus kemudian lagi ini yang termasuk kemudian gangguan fisik adalah gangguan kejang-kejang, gangguan saraf yang biasanya ditandai dengan serangan terhadap sensorik motorik. Nah, ini juga jadi perhatian bagi kita semuanya ya, terutama terkait sama gangguan fisik ini ya. Nah, ini di masa-masa perkembangan terutama. Nah, ketika kemudian di sekolah setidaknya kita bisa paham gitu bahwa oh ini ternyata gangguan fisik ini terjadi bukan karena katakanlah sifatnya adalah accident ataupun kecelakaan dia entah jatuh atau apa, tetapi karena sifatnya memang ini ada motoriknya ataupun kemudian ada sarafnya yang kemudian terganggu yang kemudian membuat gerak fisiknya itu jadi bermasalah ya.
Nah, berikutnya lagi setelah gangguan fisik itu ada retardasi mental. Nah, ini penting untuk kita perhatikan juga ya. Ini umumnya adalah kondisi sebelum usia 18 tahun. Nah, apa yang dimaksud dengan retardasi mental? Retardasi mental adalah mereka yang memiliki skor IQ kurang dari 70. Ya, kurang dari 70. Nah, ini perlu jadi perhatian. Katakanlah muridnya bersemangat, dia menunjukkan semangat, rajin gitu ya. Terus kemudian metode yang kita ajarkan itu di kelas lain katakanlah sudah oke lah. Terus kemudian juga teman-teman yang lain itu sudah menangkap dengan bagus. Cuman kok ada anak yang kemudian belum juga menangkap informasi pembelajaran dengan oke gitu dan nilainya nggak bagus gitu. Nah, jangan-jangan ini karena kecerdasan ya, faktor IQ ya. Setelah kemudian dicek barangkali IQ-nya ini memang tergolong kurang. Ya, ini secara khusus adalah kurang dari 70 ya. Nah, ini juga jadi perhatian sehingga kemudian kita bisa pahami ketika kemudian anak itu sulit beradaptasi dengan lingkungan ya secara sosial, mungkin katakanlah sulit untuk kemudian ya menyesuaikan ya, karena apa? Karena memang di sini IQ itu sendiri adalah kemampuan untuk yang memungkinkan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan ya. Terus kemudian, nah, retardasi mental sendiri itu ada tingkatan-tingkatannya ya. Mulai dari yang ringan itu IQ 55 sampai 70, terus kemudian moderat itu IQ 40 sampai 54, sampai kemudian yang berat ya IQ 25 sampai 39. Nah, ini jadi perhatian sehingga ketika kemudian memang anak ini IQ-nya kurang, perlu untuk kemudian katakanlah ya mohon maaf ya, ada memang sekolah khusus untuk kemudian ini bisa lebih lebih optimal ya dibandingkan kemudian dia tertinggal terus di kelasnya. Nah, atau kemudian memang ada perlakuan khusus dari guru ya, pendampingan secara khusus. Nah, tentu juga kecepatan belajarnya juga tidak sama atau bahkan cenderung untuk kemudian ya lambat ya dibandingkan dengan anak-anak yang memang IQ-nya rata-rata atau di atasnya rata-rata gitu. Nah, ini penting untuk kemudian kita ketahui. Nah, jangan-jangan proses pembelajarannya kurang efisien, kurang optimal karena faktor ada yang mengalami retardasi mental ya. Dan juga ada yang parah, ini skor IQ-nya kurang dari 25 ya. Sehingga tuntutannya ketika pembelajaran untuk yang retardasi mental ini ya umumnya adalah bagaimana nih cara untuk kemudian mereka merawat diri ya. Sehingga memang tidak banyak kemudian tuntutannya untuk secara kognitif ya. Bagaimana mereka bisa merawat diri, terus kemudian tumbuh dewasa dengan sehat, mereka tahu bagaimana merawat diri, katakanlah mandi, terus kemudian situasi bahaya, bagaimana mereka memahaminya, sehingga katakanlah untuk bisa menyeberang jalan itu dengan selamat gitu ya. Nah, ini yang termasuk kemudian retardasi mental. Nah, kalau kemudian usianya di atas 18 tahun bagaimana? Karena pengalaman sendiri juga pernah melakukan tes ya pada orang-orang dewasa dan IQ mereka itu tergolong ini ya retardasi mental. Nah, kenapa bisa demikian? Nah, ini penyebabnya lumayan banyak ya, misalnya karena faktor usia, atau misalnya memang karena otaknya boleh dibilang ya terjadi penurunan, bisa sangat mungkin seperti itu ya. Atau bisa juga ada pekerjaan-pekerjaan yang kemudian sangat rutin tidak membutuhkan berpikir dan itu menjadikan otak tidak terbiasa gitu ya. Sehingga di sini ada penurunan fungsi ya ataupun IQ. Jadi IQ itu bisa bisa saja kemudian berubah atau kurang ya ketika terjadi kondisi
drastis ya di otak. Nah, berikutnya setelah retardasi mental ini ada ini penyebab retardasi mental itu bisa karena genetik ya. Nah, di sini genetik karena misalnya ada salah satu dari orang tua itu mengalami retardasi mental atau di dalam proses perkembangan otaknya itu ada kerusakan ya. Nah, kalau genetik misalnya contohnya ini Down syndrome ya. Ini punya kromosom lebih, yaitu kromosom ke-47, ataupun Fragile X syndrome. Ini disebabkan warisan secara genetik melalui kromosom X yang tidak normal. Jadi untuk kedua ini adalah umumnya retardasi mental dan penyebabnya adalah karena genetik ya. Terus kemudian kerusakan otak. Ini di dalam proses perkembangan ataupun tahap perkembangannya otak atau proses perkembangannya otak ya. Itu bisa karena misalnya terjadi infeksi, rubella, sifilis, herpes, AIDS, dan yang lain-lain ya. Bisa karena sebab faktor lingkungan, misalnya benturan kepala, malnutrisi. Nah, ini jadi perhatian juga, ini ada malnutrisi ya. Malnutrisi itu apa? Nutrisi yang kurang, jadi kurang gizi. Sehingga kemudian ketika kita ataupun orang tua ya perlu untuk kemudian memberikan perhatian ini terkait sama nutrisi anak, terutama di dalam proses perkembangan ya. Secara khusus adalah protein ya. Atau kemudian di sekolah juga bisa katakanlah memberikan semacam makanan tambahan ya, yang kemudian disusun ataupun di menunya itu disusun mengandung nutrisi-nutrisi yang bagus bagi perkembangan otak. Nah, keracunan luka saat lahir sebab alkohol. Nah, ini terutama yang konsumsi alkohol yang buat katakanlah wanita sedang hamil ataupun ketika hamil mesti berhati-hati jangan sampai kemudian terjadi benturan ya, termasuk juga proses persalinan. Ini penting sekali untuk diperhatikan ya. Nah, berikutnya setelah retardasi mental adalah gangguan bicara dan bahasa. Nah, gangguan bicara dan bahasa itu misalnya gangguan artikulasi. Jadi problem dalam pengucapan secara benar ya. Terus kemudian ada gangguan suara, bentuk pengucapan yang tidak jelas, keras. Bisa terlalu kencang, bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah. Gangguan kefasihan atau kelancaran bicara. Ini gagap ya. Dan berikutnya lagi adalah gangguan bahasa, kesulitan menerima informasi dan pengekspresian pikiran. Nah, ini gangguan-gangguan yang terjadi dan itu bisa dikatakan diidentifikasi ya. Terutama ketika pembicaraan atau kemudian berbicara dengan anak atau siswa, apakah ada gejala-gejala ini? Misalnya adalah mengucapkannya belum benar gitu, atau tidak benar ya, sekalipun usianya sudah tinggi gitu, atau usianya sudah tergolong besar ya. Kalau anak-anak ya masih wajar gitu, dia mengucapinnya belum benar karena barangkali katakanlah belum waktunya juga gitu ya, atau butuh stimulasi, atau memang dia belum mendapatkan contoh kata-kata yang benar itu seperti apa mengucapkannya gitu ya. Terus gangguan suara bisa bentuk pengucapan yang tidak jelas ataupun terlalu kencang, terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, gangguan kefasihan jadi tidak fasih mengucapkan atau di sini gagap ya. Jadi kalau gagap semacam ya jadi ingat Aziz Gagap ya. Ya seperti itulah ya. Kalau Bius sebenarnya adalah orangnya normal, cuman ketika berperan itu menunjukkan kegagapan ya. Nah, itu sekaligus juga memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Tidak melulu kemudian gangguan ini atau sisi kelemahan itu membuat seseorang itu tidak berhasil ya. Nah, kita tahu justru dengan dia sukses itu karena dia menampilkan kegagapannya itu ya. Nah, ini juga jadi inspirasi buat kita semuanya sekaligus jadi penyemangat
buat yang memiliki kekurangan, itu dari kekurangan itu kemudian bisa diolah dan itu bisa menjadi sesuatu yang membawa seseorang pada kesuksesan ya. Nah, berikutnya adalah learning disability ataupun kesulitan belajar. Kenapa ini juga termasuk atau seperti apa yang disebut dengan kesulitan belajar? Nah, kalau sebelumnya tadi ada retardasi mental. Jadi dia hasil belajarnya tidak bagus karena ternyata setelah dicek memang IQ-nya kurang. Tapi ada anak-anak yang katakan belajarnya itu hasilnya tidak bagus. Tapi ketika dicek IQ-nya, kecerdasan itu normal atau bahkan di atas rata-rata. Kenapa bisa demikian ya? Dan barangkali ini termasuk yang ini ya. Jadi learning disability. Nah, yang pertama kecerdasan normal atau di atas rata-rata, tetapi dia mengalami kesulitan dalam satu atau lebih mata pelajaran dan tidak ada gangguan lain. Jadi kita di dalam melihat yang disabilitas ini juga tidak sembarangan. Dan materi saya ini disclaimer-nya ya. Bukan kemudian untuk menjudge orang, oh ini ternyata gangguan ini, enggak seperti itu. Untuk kemudian istilahnya apa ya? Oh ini anak ini mengalami learning disability misalnya, yaitu butuh ahli khusus ya, ada tes-tes khusus. Misalnya ini perlu juga untuk kemudian dicek apa kemudian ada gangguan pendengarannya, gangguan penglihatannya, atau ada persoalan lain yang kemudian membuat dia ini sulit dalam satu atau lebih mata pelajaran ya. Tidak langsung kemudian wah dia mengalami learning disability misalnya, tidak seperti itu. Dan saya juga tidak berharap dengan materi saya ini untuk menjudge orang, hanya semacam tahu yang kemudian untuk pembelajaran. Kalau untuk kemudian mengecek atau mendiagnosis, ini ada ahlinya ya perlu untuk kemudian di tes psikologi, di psikolog, dan kemudian dicek psikiater atau bahkan juga sampai saraf ya, terutama kalau misalnya ini terkait dengan jangan-jangan ada gangguan penglihatan gitu, dan penglihatan itu apakah mata ataukah kemudian di saraf dan yang lain-lain. Nah, berikutnya adalah permasalahan yang muncul ini antara lain mendengar, konsentrasi, bicara, membaca, menulis, menalar, berhitung, problem interaksi, belajar. Jadi itu yang terlihat. Jadi misalnya dia sulit untuk konsentrasi. Jadi atau bicara sendiri ramai, bikin katakanlah ribut ya. Atau dia mengalami kesulitan membaca menulis. Misalnya anggap saja misalnya adalah dia ini konsentrasi ya. Jadi tidak menunjukkan konsentrasi yang bagus ya. Nah, tidak bisa kemudian seseorang itu kemudian dianggap bahwa anak ini di kelas di attitude-nya tidak bagus juga. Ya tidak langsung kemudian harus kita hubungkan dengan attitude. Barangkali dibalik dari dia kesulitan konsentrasi itu sebabnya karena ini ya, karena ada learning disability. Atau kemudian ada problem interaksi belajar atau kemudian berhitung ya, ketika berhitung dia bahasanya oke, yang lain oke. Tetapi kok soal berhitung ini ada masalah gitu ya. Hasilnya tidak bagus, padahal kecerdasan itu bagus. Nah, ini maksudnya learning disability ya. Nah, ya. Terus berikutnya setelah learning disability ini ada ADHD ya, attention deficit hyperactive disorder. Nah, ciri-cirinya adalah perhatiannya kurang, namanya attention deficit ya, defisit atensi, defisit fokus, defisit perhatian. Jadi dia ini kurang perhatian, kurang konsentrasi. Ya, jadi tidak menunjukkan konsentrasi yang di kelas tuh misalnya tampak ribut sendiri atau mungkin jahilin temennya atau tampak gelisah seperti itu ya. Sehingga dengan kita belajar terkait psikologi pendidikan itu kita bisa lebih cermat lagi
di dalam melihat siswa, dalam mencermati siswa, tidak langsung kemudian ya umumnya kalau orang tidak konsen itu kan dianggap sebagai entah anaknya attitude-nya selalu umumnya dihubungkan dengan attitude gitu ya. Padahal mungkin dia memang butuh support, dia butuh bantuan karena dia penyandang ADHD misalnya ya. Perhatiannya itu memang kurang gitu. Nah, bentuk yang lain adalah dia ini hiperaktif. Misalnya mondar-mandir atau mungkin tampak kesannya itu jahilin temennya gitu ya. Atau kemudian sifatnya adalah impulsif. Impulsif itu apa? Melakukan sesuatu secara istilahnya apa ya? Spontan dan kemudian berulang. Itu ya. Itu adalah impulsif. Sehingga ketika kita mendapati ini menjadi semacam sinyal awal ya bagi pengajar. Ya, apakah benar? Nah, ini juga butuh kerjasama nanti ya untuk kemudian ke psikolog ataupun psikiater untuk kemudian dicek secara lebih lanjut sehingga tahu apa yang harus kemudian dilakukan ya oleh guru ataupun oleh orang tua dan juga sekolah. Nah, adik-adik sendiri itu ternyata ada beberapa. Yang pertama adalah kecenderungan lebih pada kurang perhatian. Ada yang dia memang sulit di dalam konsentrasi, tapi tidak menunjukkan hiperaktif ya. Tapi ada juga yang cenderungnya adalah hiperaktif. Nah, kalau hiperaktif ya jelas dia ini tidak bisa konsentrasi gitu. Jadi ada yang katakanlah dia ini diam tapi nggak bisa perhatian gitu. Jadi konsentrasinya itu kurang gimana ya. Tapi intinya dia pikirannya istilahnya rame sendiri lah di dalam pikiran. Cuma dia ini tidak hiperaktif gitu ya. Nah, beda kemudian yang hiperaktif ya dia aktif ke mana-mana gitu ya. Entah itu jalan, entah itu rame seperti itu ya. Nah, berikutnya lagi, ada yang cenderungan kedua-duanya. Jadi sulit untuk konsentrasi, terus kemudian juga hiperaktif ya. Nah, ini saya kira ini butuh penjelasan secara lebih lanjut lagi untuk ADHD ini ya. Nah, berikutnya itu adalah gangguan perilaku dan emosi. Nah, permasalahan berkaitan dengan agresif atau kemudian ada depresi atau ketakutan yang berkait dengan pribadi ataupun sekolah. Jadi sangat mungkin misalnya IQ-nya bagus gitu. Ya, oke. Tapi kenapa belajarnya tidak optimal? Jadi biasanya tuh dia prestasinya oke gitu kan, motivasinya juga oke. Kok tiba-tiba ada penurunan? Nah, jangan-jangan ada karena ini ya, gangguan perilaku dan emosi atau persoalan yang sifatnya adalah emosi. Ya, terutama misalnya pas sekolah baru atau yang lain-lain ya. Tetapi untuk yang disebut gangguan itu umumnya memang sangat kelihatan, jadi waktunya lama ya, bukan situasional tapi waktunya lama. Misalnya menunjukkan agresif atau kemudian murung atau rasa takut yang berkaitan dengan pribadi ataupun sekolah. Nah, ini. Jadi kita perlu untuk kemudian cermat dan kemudian tidak langsung menjas, kita justru itu menjadikan feedback bagi kita semuanya kalau kemudian kok hasil belajar itu kurang optimal, apa yang kemudian perlu diperbaiki dari sisi pengajar, kemudian dari sekolah dan juga dari siswa. Dari siswa sendiri ada persoalan apa gitu ya. Nah, ini peran penting bagi kita semuanya untuk saling bekerja sama ya. Nah, demikian sharing dari saya terkait dengan pelajar yang tidak biasa ataupun disabilitas. Sekalipun tidak semuanya saya sampaikan ya, dan mungkin ada hal-hal yang butuh penjelasan secara lebih lanjut, tapi setidaknya memberikan informasi bagi Anda semuanya secara garis besar dan ya setidaknya jadi pemantik lah buat Anda ya, dan nanti bisa mencari informasi lebih lanjut lagi. Dan insya Allah di kesempatan yang lain itu saya akan bahas ya ke depan terkait sama
disabilitas ini masing-masing apa saja dan detailnya itu apa sih gitu. Ya. Baik, terima kasih dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab ya. Like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.